Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Ibu Tia. Di sesi kali ini saya ingin sharing tentang siapa kita. Sharing saya tentang siapa kita itu berkaitan dengan asal usul makhluk Allah, yaitu manusia, yaitu kita. Kenapa saya ingin sharing tentang siapa kita? Saya ingin mengajak teman-teman semuanya berpikir besar. Pada saat menjalani hidup, kemudian kita menghadapi sebuah masalah, mari kita berpikir besar. Berpikir kenapa kita menghadapi masalah itu, kenapa ada masalah itu, siapa kita, siapa yang menyebabkan masalah itu ada, dan lain-lain. Jadi saya akan mengawali dari kisah Nabi Adam. Jadi manusia yang pertama kali diciptakan itu adalah Nabi Adam. Artinya kita adalah turunan Nabi Adam. Nah, manusia diciptakan salah satunya fungsinya adalah menjadi khalifah di bumi, menjaga bumi. Nah, siapa yang diciptakan sebelum manusia? Misalnya, malaikat diciptakan lebih dulu dari cahaya, jin diciptakan lebih dulu dari api, kemudian manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk berlutut ke manusia, yaitu Nabi Adam pada saat itu. Tapi jin ini merasa bahwa dia lebih hebat daripada manusia karena dia dari api. Dia lebih senior dari manusia. Kenapa dia disuruh berlutut? Nah, kalau malaikat, apapun perintah Allah, malaikat langsung melaksanakannya. Tapi ternyata jin tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dari sanalah Allah murka. Padahal awalnya bangsa jin ini sebelumnya menjadi makhluk Allah yang sangat taat dan bahkan luar biasa taat. Bahkan kadang kalau nggak salah ya, ini cerita yang saya pernah baca, pernah dikatakan bahwa jin ini melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah sebelum ada kasus tentang dibuatnya makhluk yang baru ini, yaitu manusia gitu. Nah, ternyata dengan adanya jin menolak perintah Allah ini, itu menunjukkan bahwa jin merasa lebih dari manusia. Artinya itu adalah sombong. Aku lebih hebat dari manusia, aku lebih duluan dari manusia, ngapain aku harus berlutut? Nah, jadi karena kesombongan itulah membuat Allah mengutuk seluruh keturunan jin. Keturunannya semuanya dilaknat oleh Allah untuk masuk neraka, gitu ya, jin dan setan ini. Nah, jadi dari sanalah jin atau setan ini, jin yang tidak baik atau dikatakan setan ini berjanji, gara-gara manusia dia dikutuk oleh Allah. Dari situlah dia dendam dan berjanji, bersumpah untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Dan di sana ada tawar-menawar antara setan dan Allah gitu. Ya Allah, karena aku sudah kau kutuk dengan keturunanku gara-gara Adam ini, maka aku berjanji akan menyesatkan manusia dengan segala cara. Berilah aku kesempatan untuk masuk dalam aliran darah manusia. Nah, dari sanalah Allah membekali iman untuk manusia. Karena apa? Karena Allah tahu bahwa setan ini kuat godaannya sampai
masuk dalam aliran darah manusia, dalam pikiran manusia, bisikan-bisikan manusia, bisikan-bisikan kepada manusia. Itulah yang menyebabkan pada saat Nabi Adam diberi pasangan, gitu ya, diberi pasangan, sehingga dari sanalah setan ini menggoda pasangannya untuk mengambil buah kuldi. Padahal itu adalah buah yang dilarang oleh Allah. Karena mengambil buah kuldi, Nabi Adam mengambilkan buah kuldi untuk istrinya, sehingga yang awalnya manusia ini di surga diturunkanlah ke bumi, ke dunia ini. Nah, tidak berhenti di sana. Dengan berbagai cara setan ini masuk dalam pikiran manusia, dalam keturunan Nabi Adam. Dibuatlah adu domba, dibisikinlah segala macam pengaruh buruk dari zaman Nabi ke Nabi. Di situ peran setan terus kencang. Apalagi yang namanya setan ini usianya adalah lebih panjang daripada manusia. Artinya mereka udah sangat jago untuk masuk dalam pikiran manusia, untuk masuk dalam benak manusia, untuk bisa mempengaruhi manusia, untuk bisa membuat hal yang benar menjadi salah, hal yang salah menjadi benar, apapun itu tipu dayanya. Oleh karena itu Allah bekalin iman untuk kita. Bagaimana kita bisa menjaga iman itu, harus benar-benar kita meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari tipu daya setan. Nah, dikaitkan dengan problema kita dalam menjalani cerita hidup kita masing-masing. Apapun masalahnya, artinya itu tidak lepas dari cobaan yang Allah beri, tapi bisikan-bisikan setan dalam hati manusia itu sangat mempengaruhi masalah ini terselesaikan dengan baik atau tidak. Terkadang kita akan ketemu orang yang selalu sinis sama kita, orang yang selalu membuat masalah dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita pada saat kita menghadapinya dengan emosi? Meskipun posisi kita benar, maka itulah peranan setan dalam diri kita. Karena apa? Karena meskipun kita benar, tapi kalau dampingi atau disertai dengan emosi, maka di sanalah kesempatan untuk setan masuk dalam pemikiran kita dalam mengambil sikap. Ini salah satu contoh nih ya, salah satu contoh. Pada saat kita misalnya nih ya, ada kasus meminjamkan sesuatu kepada seseorang yang kita ingin bantu. Nah, ternyata orang yang kita bantu ini bisa dibilang udah udah kita baikin, tapi ternyata dianya yang malah membuat kita jengkel, membuat kita malah menjadi dia memusuhi kita dan lain sebagainya, hanya karena kita menagih baik-baik misalnya. Posisi kita apa? Posisi kita betul, posisi dia kan salah. Harusnya dia sadar diri ya, terima kasih gitu ya, sudah kita bantu. Tapi karena godaan setan dalam pikiran dia membuat dia mencari alasan pembenaran, sehingga dia marah sama kita, dia benci kita, dia memusuhi kita. Dia lupa bahwa kita sudah bantu. Nah, posisi kita sebagai orang yang benar, kalau kita menghadapinya dengan amarah karena kita merasa benar, maka di sana pun kita akan dipengaruhi oleh syaitan. Artinya apa? Pada saat di posisi kita yang sudah betul, kita ingatkan baik-baik, ya kan? Misalnya, oh iya saya memerlukan, apakah bisa dikembalikan? Nah, misalnya seperti itu, dan ternyata dia malah berubah, malah lebih emosi dari kita, maka ya kita harus ikhtiar maksimal dan didoakan saja. Oh mungkin dia memang sedang hilaf,